Setelah kita libur selama bulan puasa, ngaji kitab Al-Fathur Rabbani ini, hari ini kita mulai lagi. Halaman 184 kalau di sini. Kalau Pak Rahmat halaman 143. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu azza wa jalla, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya bahwa Allah tidak akan merubah sesuatu ma ini sesuatu, tetapi terjemahan yang sudah keburu populer, sesungguhnya Allah tidak merubah nasib. Maknanya nasib suatu bangsa, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kecuali mereka merubah diri mereka sendiri. Ini terjemahan menjadi sangat populer gara-gara karena ayat ini disampaikan oleh Bung Karno dalam pidatonya di depan sidang umum PBB. Dalam catatan PBB itu baru pertama kali ayat Al-Quran didengungkan oleh Presiden Soekarno. Ini ayat ini adalah ayat pertama kali didengungkan di depan sidang umum PBB. Jadi raja-raja Arab dulu nggak ada yang pernah ngedalil nih, yang ada belum ada. Dalam rangka perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh haknya, yaitu hak self determination, hak menentukan nasib sendiri. Jadi korelasinya ada bahwa Indonesia ingin merebut haknya, bisa menentukan masa depan bangsa Indonesia ada di tangan bangsa Indonesia, artinya tidak diatur oleh Belanda. Di mana korelasinya? Yaitu bahwa ketika kita masih diatur Belanda, berarti kita tidak bisa mengatur sendiri. Maka ayat ini diterjemahkannya pas dengan itu, Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu merubah nasibnya sendiri. Walhasil maka kesimpulannya Indonesia harus merdeka. Oke. Akan tetapi ketika kita lihat dari kajian linguistiknya, ini menjadi janggal. Karena seperti kita ketahui bahwa apabila nasib suatu bangsa itu tergantung kepada bangsa itu sendiri, ini perjuangan politik menentukan nasib sendiri, self determination, bahwa bangsa itu harus menentukan nasibnya sendiri. Tetapi pada realitanya, apakah betul orang itu bisa menentukan nasibnya sendiri? Omong kosong. Ada enggak orang yang pengen miskin? Semua orang pengen. Saya nanya, kenapa Anda enggak kaya? Oke. Alasannya karena saya kurang rajin. Saya nanya yang rajin, yang getol, yang bekerja keras. Saya nanya, kenapa enggak kaya? Dia akan menjawab, belum nasibnya. Itu satu. Bahwa persoalan merubah nasib apakah di tangan manusia, apa di tangan Tuhan? Yang pasti saya katakan nasib kita ada di tangan Tuhan. Itu yang saya yakini. Karena perjalanan hidup saya sendiri juga yang menentukan adalah Tuhan.
Dari mulai kapan saya dihadirkan ke dunia ini juga Allah yang menentukan. Jenis kelamin saya juga Allah yang menentukan. Keluarnya jam berapa, hari apa, tanggal berapa, bulan apa, tahun apa juga yang menentukan Tuhan. Lahirnya di mana juga menentukan Tuhan. Sampai nanti di akhirnya saya pada saat kembali kepada Tuhan, saya tidak dikonfirmasikan kok. Saya tidak diajak musyawarah, kamu mau pulangnya kapan kok. Dan kita tidak tahu kapan kita pulang. Bagaimana caranya nggak tahu. Apakah ketabrak mobil, apakah kena penyakit kanker, apakah kena virus corona, kita nggak tahu. Jadi itu adalah realita, bahwa realita bukan teori, ini nyatanya begitu. Atau barangkali ada di sini Pak Trisna barangkali pernah dulu ngisi formulir daftar kehadiran di bumi. Malah kan saya datang, ayo nih nang isi lahirnya di mana, titik, tempat, tanggal, bulan, jenis kelaminnya, suruh milih. Enggak kok, semuanya pemberian gratis semuanya. Nah, dari situ akhirnya kita menjadi menyangkal apabila nasib satu bangsa itu tergantung pada bangsa itu sendiri untuk merubah, baru Allah akan merubah. Jadi pertanyaannya, kalau begitu siapa yang ikut, siapa yang nurut? Apakah Allah tergantung kita? Apa kita tergantung Allah? Ini menjadi mentah jadinya. Nah, oleh karena itu terjemahan yang sangat bagus adalah bukan kecuali. Kalau tadi kan Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali bangsa itu merubah nasibnya sendiri. Bukan begitu. Allah tidak akan, menjadi begini terjemahannya, Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa sekalipun bangsa itu ingin merubahnya. Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa kecuali Allah yang merubahnya. Kalau Allah ingin merubah, maka berubahlah. Kalau Allah tidak, ya tidak. Tapi kalau terjemahan awal, seolah-olah Allah itu mengikuti keinginan kita. Jadi yang jadi dunungan siapa, Pak Didik? Yang ikut yang jadi dunungan siapa? Yang jadi bos siapa? Yang jadi babu siapa? Manusia berubah, Allah berubah. Manusia tidak merubah, Allah tidak merubah. Jadi yang jadi majikan siapa? Itu. Jadi ini akhirnya yang menjadi persoalan ketika menerjemahkan hatta. Jadi ketika hatta diterjemahkan kecuali, menjadi maknanya bertolak belakang. Makanya terjemahannya yang sejalan dengan akidah itu adalah bukan kecuali tapi sekalipun. Allah tidak akan merubah nasib suatu bangsa sekalipun bangsa itu ingin merubahnya. Kalau Allah mengatakan kamu kaya, kayalah kamu. Allah mengatakan miskin, ya miskinlah kamu. Itu. Dan itu yang menentukan adalah semuanya Allah. Tidak mungkin dalam panggung sandiwara kalau sang sutradara tidak menentukan peran masing-masing lakon itu. 10 orang naik panggung, terus di panggung suruh milih peran masing-masing. Jadi nggak ceritanya? Oleh menunjuk kamu jadi raja, kamu jadi tukang beca, kamu jadi pacar gelapnya, pacar selingkuhannya, kamu jadi istrinya, kan begitu. Terus ada tokoh antagonisnya. Jadi gimana? Ya sudah, kalau engkau ditunjuk sebagai tokoh antagonis, yang bermainlah sebagai antagonis. Jadi Sangkuni, jelas Sangkuni, kalau masalah. Ya, nanti belum tentu bahwa di akhir permainan nanti yang akan mendapat piala citra itu belum tentu sang raja.
malah tokoh antagonis yang dapat Piala Citra karena dia menjadi the best actor. Makanya dalam beribadah ini bukan sekedar hanya melaksanakan tugas, tapi juga laksanakan secara sempurna sehingga engkau menjadi the best actor. Ya, how to be the best actor, bagaimana menjadi pemain yang terbaik, itu aja persoalannya. Oke.